Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Yunitawati, calon guru penggerak angkatan keempat dari SD Negeri 11 Luksukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada video kali ini, saya akan berbagi aksi nyata terkait praktik coaching bersama pengajar praktik dan rekan sejawat. Tidak lupa pula ucapan terima kasih senantiasa saya ucapkan kepada dua orang pembimbing saya, yaitu Bapak Haryanto SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Tablik Diniati SPD MPD selaku pengajar praktik saya. Praktik coaching ini menggunakan model Tirta, yang mana tujuannya adalah untuk mendampingi coachee agar mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang bertindak sebagai observer adalah Ibu Tablik Diniati SPD MPD selaku pengajar praktik saya, dan sebagai coach adalah saya sendiri, dan bertindak sebagai coachee adalah Ibu Hilmayani selaku rekan sejawat saya. Pembelajaran yang berpihak pada murid ini, apakah Ibu Hilma sudah menerapkannya nih di kelas? Itulah Bu, saya kan belum paham apa itu ya, pembelajaran yang berpihak dengan murid itu seperti apa, bagaimana cara mau kita memulainya, bagaimana sih kita menerapkan di kelas untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, terkait pembelajaran yang berpihak pada murid itu kan, selama ini berarti Bu Hilma mengajarnya gimana nih di kelasnya dalam hal Bu, saya lebih sering memang secara klasikal seperti itu. Untuk membuat kelompok ada bukan hanya sesekali. Jadi kan untuk membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid itu, strategi apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya untuk memulai pembelajaran itu yang masih membingungkan saya. Jadi selama ini Bu Hilma sudah membuat pembelajaran seperti klasifikasi buat kelompokan ya. Kelompokan ada Bu, tapi sesekali Bu, lebih sering memang secara klasikal keseluruhan. Berarti ini sebelum kita lanjut diskusi kita, tujuannya ingin tahu strategi bagaimana cara kita memulai serta tahap-tahapannya untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena itu kan baru bagi saya, itu hal yang baru. kita diskusinya gitu ya, tujuannya ya. Berarti kalau tadi Bu Hilma sudah menyebutkan pembelajaran yang Bu Hilma lakukan membuat kelompok-kelompok kecil ya di kelasnya ya. Bagus sih sebenarnya. Terus selain membuat kelompok-kelompok kecil itu, Bu Hilma dalam mengatur kelasnya gimana? Mungkin bantunya atau apa namanya di tengah kelasnya, selain membuat kelompok itu seperti apa? Bangku memang lebih sering untuk menghadap ke depan semua. Nah, kalau misalnya membuat kelompok itu biasanya hanya memutar kursi aja, memutar kursi buat berempat, itu kan kelompok 4 orang. Ini juga sih sebenarnya ya. Dalam hal pembelajaran, gimana nih Bu Hilma melibatkan apa namanya waktu pembelajaran, keterlibatan itu sebelumnya? Memang kadang-kadang Ada langsung atau ada saya juga sering bertanya, maksudnya melemparkan pertanyaan. Kadang-kadang saya juga menanyakan sama siswa yang belum dipahami. Tapi kadang-kadang anak-anak itu waktu kita suruh mengajukan pertanyaan, itu pun agak sulit untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian kalau kita lempar dulu, nanti siapa yang mau menjawab itu lihat-lihatan aja dulu gitu. Kurang ini ya, kurang respon. kalau berespon kira-kira apa yang itu kayak orang tuh Iyalah, mau menjawab gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya saya tuh gitu, begitu kita tanya lagi gitu. Kalau yang ini, kalau yang itu gitu kan, tetap
nggak paham juga Bu. Harus kita yang jawab. Ada anak-anak yang bertanya. Waktu anak-anak bertanya, kadang-kala saya lemparkan kembali. Kalau misalnya belum dapat respon yang apa namanya, tapi siswanya masih enggan ya menjawab. Ya. Itu Ima bisa memancing dengan apa namanya, dengan teman-teman yang lain supaya apa namanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dengan kalimat-kalimat yang lebih standar anak-anak ya. Ini pertanyaan yang apa namanya, yang mudah dicerna oleh mereka sendiri. Kadang-kala bukan memang tertentu juga dengan bahasa. Karena banyak bahasa Indonesia juga yang nggak dipahami oleh anak. Terus kalau misalnya ada masalah-masalah pembelajaran seperti itu, bagaimana Bu Ima sejauh mana melibatkan orang tuanya dan pernah nggak melibatkan orang tua, Ini karena di tempat kita ini kan wali murid itu kadang-kadang ada yang respect, tapi ada juga sebagian yang nggak gitu peduli. Jadi bagi yang respect itu kadang-kadang malah mereka yang bertanya, gimana Bu anak saya sebenarnya dia bahkan kadang-kadang sampai gendong adiknya kita datang ke sekolah. Kadang-kadang cuma bertanya, gimana Bu anak saya, perkembangan anaknya gitu. Padahal kadang dengan PR yang kita kasih aja, kadang-kadang wali murid ini kurang respect karena kadang ditanya, tapi kadang-kadang saya tanya ada PR atau enggak aja nggak ada Bu gitu. Padahal kadang-kadang begitu kita kasih PR itu anak-anak memang nggak buat. Jadi kadang-kadang dari wali murid pun memang kurang ada tanggapan perhatian kepada yang menanggapi juga banyak. Ada yang menanggapi. Terus kalau yang belum menanggapi itu berarti Bu Irma akan melakukan pendekatan lagi lah ya dengan wali muridnya ya. Jadi selama ini untuk pendekatan kepada murid Irma sudah ya melalui. Kira-kira rencana yang Bu Irma lakukan nih supaya pembelajaran berpihak pada murid ini kira-kira apa yang akan Bu Irma lakukan? Itulah Bu, makanya kan saya itu mau tahu juga karena kan sekarang udah mulai ada program dari pemerintah untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekarang saya itu belum tahu bagaimana strategi untuk memulainya. Jadi ini nanti Bu Irma mau melaksanakan yang jelas. Tapi Bu Irma bisa menerapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi supaya terdata siswanya berdasarkan minat atau bakatnya, jadi supaya pembelajarannya lebih kepada anak. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kalau sekarang kita terapkan kan lebih berpihak kepada murid. Nah di situ kita melakukan penelitian kita kalau strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 tadi berdasarkan konten, proses, dan produksi. Ini bisa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas misalnya ya. Insya Allah ya. Apa yang akan Ibu Irma lakukan rencananya supaya pembelajaran berpihak pada murid ini tercapai? Insya Allah Bu, saya akan mencoba untuk melakukannya di kelas saya. Berarti tadi strateginya itu memang harus kita memetakan siswa gitu ya. Berarti memetakan siswa berdasarkan minat-minatnya dan bakatnya, Kesukaannya di kesukaan siswa bidang yang apa misalnya. Terus ada nggak kira-kira menurut Bu Irma yang membantu Ibu dalam hal mencapai regenerasi? memang kan butuh dukungan juga ya Bu ya. Dari Ibu yang bisa memberikan masukan lah untuk saya bagaimana cara memulai untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa tadi. Tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah juga sebenarnya. Ya itu pasti Ya, perlu ya.
komitmennya nih, kira-kira setelah kita diskusi ini nih, apakah di rumah akan melakukan, akan mencoba terus menerapkan dari komitmennya, atau gimana? Nanti akan Insya Allah gitu ya, ini nanti juga akan memulai, kita lihat ya, mungkin udah mau memasuki Insya Allah nanti setelah ujian, setelah ujian sambil belajar lagi ya Bu ya, karena kan bagi ini kan Bu kan pembelajaran yang baru lah gitu kan di sekolah. Jadi karena kita mau akhir semester untuk kenaikan kelas, insya Allah Bu nanti untuk tahun pelajaran yang ke depan saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid ini. Walaupun mungkin memang saya butuh bantuan Ibu untuk memberikan masukan kepada saya. Selain itu juga saya akan mencoba untuk mencari di internet bagaimana teman-teman guru-guru yang lain yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini Bu. bagus sekali ya menurut saya komitmen yang sudah Ibu Nurma akan lakukan ya. Semoga komitmennya dapat lebih baik dan penerapannya di sekolah kita ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nurma atas waktunya sudah berbincang. Demikianlah video aksi nyata saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.